المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي محمد يوم باعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd, yang sangat saya muliakan dan saya cintai seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, berikut pengurus mushola yang lainnya yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, para hujjaj, mudah-mudahan panjang umur, sehat, barokah, dan senantiasa mendapat limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah ini, Qom Haji Tahir bin Haji Rimin, Tua Hajah Siti binti Mahmud. Juga kita mohon kepada Allah barokah Fatihah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita semuanya dijadikan Allah anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah,
dan nanti pada saatnya kita wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib وشرحه البيجوري ثم إلى روي جميع العلماء وأولياء هذه القرية قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم وجعل درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم ثم إلى روي جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح ثم إلى روح ثم إلى روح ولا روح ثم إلى روح ثم إلى روح Summa ila arwahi jami'i keluarga besar majlisna alim musalla al-falah wa da'uhu ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada materi. Kemarin masih muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu akamit taharati. Ay hadza kitabun fi ahkamit taharati. Menerangkan tentang hukum-hukum toharoh, bersuci. Kalau kita bicara bersuci, yang kita butuhkan apa? Air nomor satu. Benar. Makanya ketika pembahasan kita fikih membahas tentang toharoh, nah itu yang dibahas air. Al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh sah digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama ma'us samai ay an-nazilu minha, air yang turun dari langit, artinya air hujan. Itu air yang paling berkah untuk saat ini.
untuk saat ini dan secara umum. Dan pasti sucinya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita pengen minum air yang 100% pasti halalnya, tidak diragukan lagi, itu cuma air hujan aja. Dan itu pun minumnya nggak boleh pakai media apa-apa. Lagi hujan, mangap langsung dari langit. Itu air yang murni pasti halalnya. Kalau air-air yang lain itu timbul perdebatan. Saya tidak mengatakan tidak halal, wong nyatanya saya juga minum. Tapi timbul perdebatan. Halal, ya halal. Suci, iya. Tapi botolnya dibikin siapa? Ya, ini timbul perdebatan. Botolnya dibikin orang Islam atau orang non-Muslim? Nah kan gitu. Nanti umpama dibikin orang Muslim bahannya, mesinnya. Oke lah, ini dibikin orang Muslim semua. Mesin yang buat Muslim apa tidak Muslim? Kemungkinan orang non-Muslim. Mesinnya bisa dari Cina, bisa dari Korea, bisa dari Taiwan, bisa jadi Eropa. Yang notabene orang non-Muslim. Gelas, pabrik gelas di Cakung itu ada. Nah, itu jelas itu pemiliknya orang non-Muslim. Nah, jadi timbul perdebatan. Ya, saya tidak mengatakan ini tidak halal, tapi pasti timbul kontradiktif, perdebatan. Tapi kalau kita minum air hujan langsung mangap dari langit, perdebatannya di mana? Gak pakai gelas, gak pakai botol, kagak pakai sedotan, langsung dari Allah, langsung dari Allah. Ya, air, kita bicara air, yang Allah ciptakan itu banyak. Ada air yang keluar dari batu zaman Nabi Musa. Fadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ada air Zam-Zam. Tapi Bapak tahu nggak? Air paling mulia, paling agung, paling istimewa, paling segala-galanya, nomor 1, mana ba'a min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam, air yang keluar dari jari-jari tangan mulia Nabi Muhammad. Ranking pertama. Ada beberapa sahabat yang lapor, ya Rasul, perbekalan air habis, kami ingin minum, pengen wudhu, pengen bersih-bersih, airnya nggak ada. Terus sama Nabi ambilkan bejana, kalau bahasa sekarang ember, ambilin, terus ember kering, kosong. Terus jari beliau dimasukkan ke dalam ember itu. Nah, dari jari beliau keluar air. Itu mutlak ranking pertama air yang paling mulia, nggak ada yang nandingin. Nabi Musa keluarnya dari mana? Batu. Kalau dalam ilmu nahwu, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al muttasil. Kalau ada domir mutasil, maka domir munfasil nggak kepake. Mutasil itu artinya apa? Nyambung. Tangan nyambung apa enggak dengan badan? Nyambung. Itu namanya mutasil. Munfasil itu artinya misah. Batu dengan tubuh kita, misah penyatu. Misah. Sesuatu yang nyatu dengan sesuatu yang misah, jelas lebih utama yang nyatu. Maka air Nabi Muhammad ranking pertama dari semua air yang Allah ciptakan. Gak ada yang bisa nandingin itu. Masya Allah. Apapun yang berkaitan dengan Nabi itu pasti yang paling utama, paling mulia, paling mulia. Titik.
Nomor 2 air apa? Air Zam-Zam. Wa ma'u Zamzama. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu utamanya diminum dengan berdiri, bukan dengan duduk. Kalau minum air lain, semua air kita minumnya duduk. Kalau diri makruh. Tapi kalau air Zam-Zam sunnahnya berdiri. Sunnahnya berdiri. Kenapa? Gini. Kalau kita duduk, ketika kita minum, itu akan ada filter dalam tubuh kita. Minumnya duduk. Ada filter dalam tubuh kita. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita tuh disaring yang benar-benar bagus. Yang jelek-jelek nanti terbuang lewat kencing kita. Itu hebatnya Islam. Yang jelek-jelek terbuang lewat kencing kita. Yang disaring itulah yang bagus-bagus. Kalau kita berdiri kagak ada saringannya. Mau bagus, mau jelek masuk semua. Tapi kalau air Zam-Zam tidak ada jeleknya sama sekali. Sehingga difilter atau tidak difilter, seluruh air Zam-Zam itu membawa dampak positif buat yang minum. Makanya air Zam-Zam Rasulullah minumnya itu dengan cara berdiri. Hadisnya sahih. Nanti kita temukan di kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua. Saya ulang. Di kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua. Babnya bab keutamaan atau adabnya minum. Bab adabnya minum. Jilid yang kedua, karya Imam Al-Ghazali. Jadi Rasulullah minum air Zam-Zam itu berdiri. Karena beliau minum berdiri, minum air Zam-Zam, maka jadi sunnah minum berdiri. Ketika minum apa? Air Zam-Zam. Nah, kalau minum air kita ini terpaksanya berdiri. Kondangan, di gedung, di hotel. Lekan emang kagak disiapin apa? Bangku, tempat duduk. Ada yang kemudian jongkok ya, minumnya tetap jongkok. Tapi karena terlalu banyak orang begitu jongkok semua kan gak enak juga. Banyak yang sambil berdiri. Nah itu ada yang menyarankan jempol kakinya suruh gerak-gerakin. Ini jempol kakinya gerak-gerakin, minum sambil diri. Itu menolak bala atau menolak dampak buruk, dampak negatif dari minum berdiri. Air Zam-Zam. Makanya kita dari zaman dulu kalau ada orang haji atau orang umroh yang paling diharap-harapin adalah air Zam-Zam. Ya kalau sejadah, sorban banyak di toko, peci banyak. Kalau air Zam-Zam kalau nggak bawa langsung dari sono kayaknya kurang afdol. Beli banyak di Tanah Abang, beda. Beli di Tanah Abang dengan kita bawa langsung di botol yang kita kemas, beda. Itu beda banget. Beda. Ya, kalau umroh bawa botol-botol kosong, botolnya jangan dibuang. Habis minum, botolnya jangan dibuang, kita isi air Zam-Zam. Tutup, taruhin lakban. Ya, pas karena ya. Kita lakban masukin koper. Berapa banyak itu? Ada juga yang nekat pakai apa? Drigen. Bang Nur pakai drigen. Bawa. Itu seneng itu orang yang kita kasih air Zam-Zam itu senangnya luar biasa. Karena memang itu termasuk salah satu mukjizat dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, gak kering-kering. Padahal di daratan yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim tuh
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati, saya taruh keturunan saya ini. Saya taruh, saya tinggal keturunan saya, yaitu Nabi Ismail kecil, biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, ghairi dzi 'inda baitikal muharram, tapi saya taruhnya di samping baitikal muharram, di samping Ka'bah. Tapi memang Allah Maha Kuasa. Akhirnya keluarlah air dari kakinya Nabi Ismail kecil, dari dekat kakinya Nabi Ismail kecil. Karena airnya berlimpah-limpah, keluar terus, dikumpulin nama ibunya Ismail. Nah, dikumpulin itu bahasa Arabnya zam-zam, kumpul. Airnya kumpul, dikumpulin. Itu bahasa Arabnya zam-zam. Makanya disebutlah Zam-zam sampai sekarang. Ranking kedua. Ranking ketiga, air paling mulia, Summa Ma'ul Kausari. Summa Ma'ul Kausari, Telaga Kausar, kalah dengan air Zam-zam. Telaga Kausar adanya di mana? Surga nanti. Inna a'toinakal Kausar. Ranking ketiga. Ini bisa ditemukan di kitab Al-Baijuri jilid yang pertama halaman 27 yang kita pegang. Saya lagi baca. Kemudian yang keempat, Sumanailu Misr, sungai Mesir yang ada di Mesir, sungai Nil yang ada di Mesir, ranking keempat. Terus Sumabakil Anhari, dan semua sungai kayak Kali Pondok Ungu, Kali Gagak, Kali Ceger, dan lain-lain. Itu ranking berapa itu? 4 apa 5? 5. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzama fal kausaru fanailu misra summa bakil anhari. Tuh dibuat syairan. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba, utamanya air yang Allah ciptakan adalah ma'un, air qad naba, yang telah muncul, keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba, keluar, muncul, mengalir dari jari-jari Nabi yang mulia. Yalihi ma'u zamzama fal kausaru. Kemudian yang kedua air Zam-zam, fal kausaru, yang ketiga telaga Kausar. Fanailu misra summa bakil anhari. Kemudian sungai Nil dan semua sungai yang ada di dunia sama saja. Air nomor 1 yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air hujan. Bersuci, wudu pakai air hujan boleh, ditadangin di ember boleh, langsung air gerojok boleh, suci, mensucikan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Jelas di kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pada bab yang pertama, hadis yang pertama. Itu hadisnya huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan, dan
Bangkai hewan air laut hukumnya juga halal. Bini kita kalau beli bandeng di pasar mati apa hidup? Mati. Bangkai itu, tapi halal. Banyak sekali ikan teri, ikan apa baik yang beli di pasar mati. Lah kita mancing juga dibawa pulang mati. Halal, halal. Itu hadis Nabi. Semua yang hidup di dalam laut, semuanya yang hanya hidup di dalam laut hukumnya halal, kecuali kapal selam. Siapa yang mau makan kapal selam? Halal yang hidup di laut. Wa ma'ul bahri. Jadi hadisnya itu singkat di kitab Bulughul Maram, tapi sebetulnya hadisnya panjang. Ada nelayan bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini hadis panjangnya. Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilun minal ma'i in tawadduna atoshna afana tawaddau bihi. Terus Nabi menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada nelayan nanya, ya Rasul, kami ini sering mengarungi lautan dan kami bawa air cuma dikit. Kalau kami gunakan buat wudhu, maka kami haus, air ini habis buat wudhu. Boleh nggak saya wudhu dengan air laut ya Rasulullah? Terus Nabi menjawab, gua air laut itu atau guru ma'uhu, suci mensucikan airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi kalau bawa air minum dikit ya udah buat minum aja. Ntar wudunya pakai air laut. Itu suci mensucikan. Tuh, ada yang suka mancing ke tengah laut. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Boleh, sesekali boleh. Yang penting jangan lupa sholat. Waktunya sholat ya sholat. Saya pun kadang-kadang mancing, kadang-kadang. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai. Sungai kita udah di Pondok Ungu masih cakep airnya. Udah tercemar pabrik ya. Iya, itu udah mutaghayyir. Dulu waktu saya masih kecil itu, ya Allah, kalau musim hujan gini demen banget mandi kali. Bener itu. Mandi kali sampai ke sawah-sawah tuh banjir itu. Bening airnya. Itu batu-batu di dasar kali itu kelihatan. Laya, tahu laya? Laya. Gijing. Anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z agak tahu tuh laya itu. Gijing itu. Ikan sili, tahu ikan sili? Oh, ikan sili itu nangkapnya susah. Nangkapnya harus pakai apa? Pakai gigi. Sodok lumpur, seret, nontok, gigit. Zaman dulu. Sekarang mana ada bocah nyari ikan sili? Udah nggak ada. Udah dialiri sama limbah-limbah pabrik. Dulu saya nibra tuh dari pohon waru. Berenang. Dulu. Airnya bening. Lah itu dibuat wudhu, boleh buat mandi. Kalau kita jalan-jalan ke Bogor, ya kalinya bening-bening ya, nah itu suci mensucikan. Belum terkontaminasi dengan limbah-limbah pabrik. Sekarang warnanya udah butek, bau, udah nggak boleh sekarang. Itu namanya udah mutaghayyir. Air yang berubah, baunya, warnanya, apalagi rasanya, ya udah berubah banget, berubah. Dulu suci mensucikan. Air laut, air kali itu. Apalagi kalau air nibra dari atas. Air apa namanya? Nibra. Bahasa Betawinya nibra. Bahasa Indonesianya air terjun. Kalau bahasa Betawi air nibra. Itu kan air kali itu. Nah itu suci mensucikan. Air kali suci mensucikan. Yang keempat, wa ma'ul barodi, air es. Es, banyak orang bikin es, suci mensucikan kalau mencair itu.
Tapi kalau yang punya penyakit alergi dingin, jangan. Kayak saya kan alergi dingin, kalau kena air dingin langsung pada bangun semua, pada pada guatel. Wa ma'ul aini, yang keberapa? 6. Air, sumber air. Sumber air tuh entuknya, kalau bahasa Betawinya entuk. Bening itu entuk itu. Entuk orang Jawa apa namanya tuh? Payatman. Sumber air, mata air. Suci, mensucikan itu. Kalau kita bikin lubang ya, terus keluar airnya bening gitu. Wa ma'us salji, dan air embun. Suci, mensucikan, air embun. Orang zaman dulu katanya kalau punya penyakit bengek, air dikasih embun. Air putih taruh di atas genteng, ntar kan kembun-embunan itu. Nah, itu diminum katanya obat penyakit bengek atau asma. Jangan ditaruh di sawah, ntar diminum ular. Bengeknya kagak, malah nambah yang lain. Nah, itu 7. Summal miyahu. Kemudian dari 7 air tersebut tanqasimu, terbagi. Ala arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun li ghairihi, ghairu makruhin isti'maluhu, wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Dari 7 air tersebut kemudian terbagi menjadi 4 hukum, atau bahasa kerennya terklasifikasi menjadi 4. Pertama, air suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Nah, itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak terikat dengan nama. Itu namanya air mutlak. Bapak-bapak kencing, ceboknya pakai air keran, itu namanya air mutlak. Itu suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan, karena tidak terikat dengan nama. Ketika dikeluarin dari keran namanya air keran, ditaruh di ember, taruh gombangan jadi air, gombangan, ditaruh di gelas air, gelas, itu namanya air mutlak, tidak terikat dengan nama. Saya dulu saya masih bujangan kali, pernah diskusi sama seorang kiai, saya nggak sebut namanya, nggak etis. Itu beliau berfatwa dalam satu majelis taklimnya, air aqua itu bukan air yang suci mensucikan katanya, karena terikat dengan namanya aqua. Dan saya kurang setuju. Ndaklah kiai. Tapi saya datengin, bukan di majelis taklim. Nanti debat di majelis taklim nggak baik, nggak sopan. Saya masih muda. Menurut saya kok aqua itu air mutlak. Lu ada namanya itu kan aqua. Namanya kan karena emang ada di botol aqua. Kemasan, makanya disebut aqua. Sekarang kalau saya pindahin ke plastik, saya tenteng, orang tahu nggak kalau itu air aqua? Nggak tahu. Bisa aja ngambil air sumur, bisa aja ngambil air keran, bisa aja ngambil nyerok dari air kolam. Umpama air aqua saya pindahin ke gayung, orang tahu nggak kalau itu air aqua? Enggak. Umpama saya taruh di ember, orang tahu nggak kalau itu air aqua? Nggak akan diminum umpama bapak. Saya taruh di ember, dianggapnya air sumur. Nah, berarti aqua tidak memiliki nama. Nah, kalau bapak-bapak pulang kampung mudik, kebelet kencing, udah kagak nahan, turun kencing di belakang mobil atau di belakang ban. Mudah-mudahan bannya kagak jalan. Lagi kencing di belakang ban, mobilnya jalan, ya itu yang repot.
Kayak belum dono. Nah, habis kencing kemudian ceboknya pakai air. Boleh, nggak apa-apa. Itu suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Itu kan ada namanya. Ada namanya karena ada di botol aqua. Nah, itu tidak bisa dijadikan hukum itu punya nama. Air yang memiliki nama adalah air yang diletakkan pada tempat apapun, namanya tidak berubah. Itu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun suci. Apa contohnya? Air kelapa. Di batok kelapa namanya air kelapa. Kita tuang ke botol. Air kelapa kita taruh di gayung. Air kelapa kita taruh di ember. Air kelapa itu namanya muqayyad, terikat dengan nama. Muqayyad, terikat dengan nama. Lecebok pakai air kelapa kagak boleh. Kan dia suci, betul suci untuk diminum, tapi tidak mensucikan. Paham ya? Sprite. Sprite warnanya apa? Bening kan, sama dengan air ini. Cuman kita tahu itu Sprite dari apanya? Rasa. Begitu diminum krenyes-krenyes, atau krenyes-krenyesnya udah hilang, manisnya masih terasa. Orang akan tahu bahwa itu air Sprite. Di botol, di gelas, di ember, tahu lah ini Sprite ya. Iya Sprite. Jangan cebok pakai Sprite walaupun bapak pengusaha Sprite. Bersih kagak, disemutin mulu badannya, repot. Paham ya? Nah, jadi ada air mutlak, ada air muqayyad. Apa itu muqayyad? Terikat dengan nama. Ini mutlak apa muqayyad? Muqayyad mau ditaruh di mana ke orang tahu kalau ini air teh. Beda sama ini. Ini air mutlak, disebut air gelas karena ada di dalam gelas. Saya tuang ke ember, bapak nyebutnya air ember. Berarti dia tidak terikat dengan nama. Paham ya? Mutlak. Lecebok pakai air ini, jangan air minum saya. Lu soalnya ceboknya di kamar mandi. Ini air minum saya mau dibuat cebok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum daripada dibuat cebok, benar. Paham ya? Nah, pertama. Yang kedua, wasani tahirun mutahirun makruhun istimaluhu fil badani la fis saubi. Ya. Wa huwa al-ma'ul musyammasu. Yang kedua, air suci mensucikan, tapi makruh digunakan. Makruh. Kenapa makruh? Karena bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu yang disebut dengan ma'ul musyammas, air yang terjemur matahari. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, embernya atau bejananya atau baknya itu terbuat dari logam, seng, besi, aluminium, kesorot matahari, panas itu makruh. Itu pun makruhnya hanya untuk di badan. Kalau buat di pakaian enggak, buat ngerendam pakaian enggak apa-apa. Lah kita wudhu pakai itu boleh, sah, tapi makruh. Makruh itu kurang bagus karena bisa menimbulkan penyakit. Ada toronnya, toron air. Nah, itu kalau toronnya dari seng, dari logam, panas, nah itu makruh, jangan dipakai. Bisa menimbulkan penyakit. Minimal penyakit baros. Baros itu penyakit kulit. Penyakit kulit. Nah, kalau kita kan toronnya dari apa? Dari fiber. Selama itu tidak terlalu panas, nggak apa-apa. Nanti yang di seng atau di logam itu umpama panasnya udah hilang, makruhnya hilang. Boleh dipakai mandi, boleh dipakai wudhu, boleh dipakai cebok, karena udah kagak panas. Berarti sebab kemakruhannya udah hilang. Kenapa dia makruh? Panas. Dan
tempatnya terbuat dari logam, itu bisa menimbulkan penyakit baros. Nah, kalau misalnya sebabnya udah hilang, panasnya udah hilang, boleh pakai, silakan. Buat wudu, buat mandi, buat cebok, boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, wal qismu salisu tayyurun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal fi raf'i hadatsin au izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da fisalihi. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Pengertian suci boleh diminum, boleh, tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal tuh ingat-ingat, air yang telah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, dan untuk sesuatu yang wajib, dan namanya air mustakmal. Bapak wudu di keran, di bawah keran ada ember kecil, wudunya di keran. Bismillahirrahmanirrahim. Biur nawaitul wudu ali rabbil adasil asghari fardulillahi ta'ala. Nah, terus air ini netes ke ember itu. Airnya suci. Suci boleh dimasak, boleh diminum, tapi nggak boleh digunakan untuk wudu lagi, karena sudah tidak mensucikan. Itu namanya mustakmal. Kenapa dia disebut mustakmal? Karena wudu itu hukumnya wajib. Nah, air bekas sesuatu yang wajib itulah yang disebut mustakmal. Kalau mandi Jumat di keran, terus ada ember di bawahnya, itu air bekas kita mandi masuk ke ember, tidak disebut mustakmal. Tidak. Kenapa? Karena mandi Jumat menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Jadi air mustakmal itu air bekas sesuatu yang wajib. Kalau sunnah tidak dihukumi mustakmal. Paham ya? Jelas? Emang mandi Jumat hukumnya sunnah? Sunnah menurut Imam Syafi'i. Ada nggak yang berpendapat wajib? Ada, Imam Hambali. Bahkan Imam Hambali meriwayatkan hadis sendiri. Saya punya kitabnya, ada 20 jilid, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau menyampaikan hadis, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang hendak datang menunaikan sholat Jumat. Kalau Imam Syafi'i, enggak, itu enggak wajib. Itu kata-kata wajib. Wajib di sini artinya sangat-sangat dianjurkan. Makanya muakkadah. Lah Imam Syafi'i ngambil hadis apa? Diriwayatkan oleh beliau sendiri dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a fa ata al jumu'ata fadana wastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Itu Imam Syafi'i. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, bukan mandi. Fa ahsanal wudu'a, wudunya dibagusin, nggak kayak capung cebok, cepek udah, ini bagus, benar-benar bagus, sempurna. Fa'atah al-jumu'ata, dia pun hadir sholat Jumat. Fadana, dia pilih saf-saf paling depan. Wastama'a, dia dengarkan khutbah dengan seksama. Wa ansota, dia fokus mendengarkan khutbah. Ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Ma bainahu, antara Jumat itu, wa bainal Jum'ati, sampai Jumat yang akan datang. Itu Imam Syafi'i mengatakan man tawaddo'a, wudu. Jadi barang siapa yang wudu, bukan barang siapa yang mandi.
Nah itu menunjukkan bahwa mandi Jumat bukan sesuatu yang wajib, tapi sunnah muakkadah. Artinya kalau kita pengen mandi ya jauh lebih utama, lebih cakep. Mandinya jam berapa? Paling kagak setengah 12 kalau kita mau jalannya rada siangan. Kalau bapak-bapak pengen datang jam setengah 12, ya jam 11 sudah mandi. Jam 11 pakai sabun, pakai sampo, potong kumis, potong kuku, cabutin bulu, ketiak, nyukur asy'ar alladzi nabata fawqa dzakar. Enggak usah disebut, udah punya semua. Ya itu dia namanya. Nah, terus kemudian pakai minyak wangi, bajunya putih, kalau bisa pakai gamis, kalau bisa. Saya belum haji, malu, ya udah pakai yang putih, baju koko putih, cakep, putih, kong putih, cakep. Pak Karyono putih, songkonya putih, sunnah. Datang Jumat itu pakai baju yang penting putih, walaupun kagak mahal. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, yang penting cakep, mahal, walaupun kagak putih. Tuh. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha usahakan pakai BHS. BHS tuh sarung mahal. Yang paling mahal yang model masterpiece, yang gold mahal. Ada sampai 6 juta, 7 juta. Mahal. Kalau nggak percaya coba beliin saya. Mahal. Mahalan saya mah kuatnya gajah duduk, ya sudah itu pakai. Boleh. Kalau paling mahal BHS, BHS itu kepanjangannya Bahaswan. Sebab pemiliknya Abdul Rauf Bahaswan, disingkat BHS. Nah kalau paling murah BSS, bolong sedikit-sedikit, murah. Ngerokok, latunya nempel di sarung, pada bolong. Itu kalau dijual, siapa yang mau beli? Sarung pada bolong. Tuh, kalau Jumatan putih, pakai minyak wangi, duduknya di depan kalau bisa. Cuman jangan di belakang imam, biarin yang bisa menggantikan imam. Kalau imam batal dia bisa gantiin. Kita yang orang-orang awam ya pojokan. Yang penting depan, jangan di belakang imam. Tuh, itu aturannya. Jadi orang mandi Jumat itu berdasarkan Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Bapak Sardani habis mandiin orang mati, airnya jatuh ke ember, boleh nggak buat wudhu? Mandiin orang mati hukumnya apa? Wajib. Maka tidak boleh air yang digunakan untuk bersuci atau wudhu, karena itu termasuk air mustamal. Kalau orang masuk Islam, apa hukumnya mandi? Sunnah, kecuali saat dia masuk Islam dia sedang junub, wajib mandi. Apalagi mandi sunnah, mandi mau ihram, ya tak? Nah, mau ihram kita mandi dulu. Airnya jatuh ke ember, terus kita wudhu pakai air itu bekas mandi ihram, boleh apa enggak? Boleh. Itu tidak disebut mustakmal, karena airnya air dari sebab sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Paham ya? Oke, kita lanjutin. Baik, boleh. Masalah jadi imam. Sejauh mana bila salam menolehnya? Menoleh itu disunahkan sampai makmum yang ada di belakang kita melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pipi kita bisa terlihat. Makmum yang ada di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Nah, kecepatan. Makmumnya nggak bisa lihat. Sunnah. Dan satu lagi, berapa banyak
pada selesai sholat, ikan zikir nih. Udah bawa posisi duduknya gitu. Nah itu bagus. Yang paling bagus memang pipinya itu bisa dilihat oleh makmum yang ada di belakang. Jadi posisi imam kalau di Indonesia menghadapnya ke utara habis sholat. Habis sholat ngadep utara, apa? Belor. Nah, atau ada juga yang langsung menghadap ke jamaah. Cuma begini, di hadis Nabi itu kan Nabi ingin memberikan pelajaran, tarbiyah, education, kalau bahasa sekarang, bahwa Nabi sudah selesai sholat. Nabi udah selesai sholat. Jadi dengan adanya Nabi itu berpaling ngadep ngalor, kalau di Indonesia ngadep ngalor, atau Nabi ngadep ngetan, ngadep ke jamaah, itu makmum yang baru datang tahu kalau Nabi tidak lagi sholat, sehingga dia tidak mungkin niat usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman, ikutin Nabi, enggak, makmuman, enggak mungkin. Lah kalau kita di Indonesia habis sholat wiridannya jahar, bahkan ada yang pakai mic. Setiap kali imam sedang wiridan jahar, makmum yang baru masuk pasti udah tahu bahwa imam udah selesai sholat, dan itu udah cukup. Itu udah cukup. Cukup untuk apa? Cukup sebagai pemberitahuan kepada orang yang baru datang bahwa imam ini udah selesai sholatnya, tidak lagi jadi imam. Maka dia yang baru datang jangan niat makmuman karena imamnya sudah selesai. Dari mana tahunya imam udah selesai? Astagfirullahaladzim li wali walidayya, itu tak? Jadi apapun caranya. Kalau kita pengen benar-benar sama Nabi, ya sudah. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menghadaplah ke utara. Jadi makmum bisa ngeliat pipi kita. Pipi yang sebelah mana? Kanan. Gitu aja ya. Ada lagi? Nggak ada, saya lanjutin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat. Oh, ini masih ada yang ketiga. Wal mutaghayyiru, dan air mutaghayyir. Bima qala tahu minat taharati. Air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah warnanya, baunya atau rasanya. Tapi berubahnya itu dengan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis, sesuatu yang suci. Minyak jafaron nyemplung ke ember, apa yang pertama kali berubah? Wangi. Nah, itu sudah tidak mensucikan lagi, walaupun airnya tetap suci. Artinya suci umpama bapak ini kecipratan air itu, ya bajunya kecipratan itu air, bajunya nggak perlu dicuci karena suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa tidak bisa mensucikan? Berubah dari asalnya bening, kecemplungan minyak zafaron, air itu menjadi wangi dan muncul minyak-minyaknya. Ya, banyaklah contohnya. Cemplungan bawaan goreng, ya kan macam-macam. Lagi makan bakwan nyemplung ke ember, berminyak. Tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, tapi tetap suci. Artinya umpama bajunya kecipratan itu dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang terakhir, yang keempat, wa ma'un najisi, air yang najis. Air najis itu apa? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa ma'un dunal kullataini. Air yang tidak mencapai 2 kula terus ketibanan najis. Air tidak mencapai 2 kula itu bagaimana? Nah, ini gampang. Air yang mencapai 2 kula itu secara umum lebarnya, dalamnya itu ada 70 cm. Taruh 60 lah, kita lebihin 70 aja. Lebarnya 70, dalamnya 70. Posisi air penuh. Itu namanya 2 kula. Diberakin cicak, plung,
selama air itu tidak berubah bau dan warnanya serta rasanya, air itu tetap suci, mensucikan. Kenapa? Karena sudah ada 2 kula banyak. Tapi kalau air di ember kecil atau di ember ya segedenya ember seapa sih? Nah itu airnya jelas kurang dari 2 kula, diberakin cicak, plung. Kita lihat ada tai cicaknya. Walaupun tidak berubah bau, warna dan rasa, air itu air yang terkena najis, maka tidak bisa digunakan. Istri nyayur asem, diberakin tikus, pelung, buang, nggak kepake, buang karena udah pasti hukumnya najis. Kagak mungkin dong orang bikin sayur asem ber 2 kula ya. Siapa yang mau dibagiin? Kecuali kalau nyemplungnya di nasi atau di bubur. Nyemplung di nasi, plung. Yang bekas tai tikusnya kan bisa dikorek, nah, dikeduk, dibuang. Selebihnya suci. Lah kalau nyemplung di air bagaimana ngeduknya? Malah nyampur. Nah, najis. Paham ya? Jelas ya? Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada minggu depan, insya Allah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.